Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan 18 Agustus? Tepatnya 18 Agustus tahun 1945. Itu artinya bahwa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, 18 Agustusnya ada peristiwa itu penting untuk kita bicarakan, karena peristiwa itu nanti berimplikasi terhadap hubungan antara agama dan negara di Indonesia ini. Wahai sahabatku, sebelumnya sampai tanggal 17 Agustus tahun 1945 bahwa Jakarta Charter atau yang disebut dengan Piagam Jakarta itu menyebut Pancasila. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu mendapatkan kritikan, mendapatkan protes dari orang timur, dari bagian Indonesia Timur. Perwakilan dari bagian Indonesia Timur itu mengatakan bahwa kalau misalnya Pancasila itu sila pertamanya masih mengandung kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka Indonesia Timur mengancam pada saat itu untuk berpisah dari Indonesia, tidak bergabung dengan Indonesia. Bung Hatta pada saat itu lalu berkomunikasi dengan the founding fathers yang lain, para pendiri bangsa Indonesia yang lain. Maka kesimpulan dari komunikasi itu adalah bahwa kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihilangkan dan tinggallah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesungguhnya adalah bagian dari bagaimana umat Islam Indonesia pada saat itu yang diwakili oleh beberapa orang di sana, ada Wahid Hasyim dan lain sebagainya. Umat Islam Indonesia dengan legowo untuk menerima usul dari warga Indonesia bagian timur untuk keutuhan bangsa Indonesia ini. Wahai sahabatku, dan ini adalah bagian dari bagaimana hati, kebesaran jiwa umat Islam pada saat itu untuk demi keutuhan bangsa ini, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sungguh peristiwa yang sangat luar biasa. Hingga saat ini, wahai sahabatku, kita perlu tahu bahwa hubungan perdebatan, hubungan antara agama dengan negara itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang disebut dengan hubungan integralistik. Hubungan integralistik itu adalah hubungan yang saling terikat, bahwa hukum agama sekaligus menjadi hukum negara, hukum negara sekaligus menjadi hukum agama. Kalau modelnya begini, maka hukum agama menjadi hukum-hukum negara. Kalau misalnya potong tangan, kemudian ada kisos, dan lain sebagainya. Artinya negara ini menjadi negara agama, karena hubungannya adalah hubungan integralistik. Negara agama, hukum-hukum agama itu berlaku terhadap hukum negara itu. Itu namanya hubungan integralistik. Yang kedua adalah hubungan sekularistik. Hubungan sekularistik itu adalah hubungan yang terpisah antara negara dengan agama. Artinya ada pemisahan antara wilayah publik dengan wilayah individual atau wilayah privat. Agama menjadi urusan individu seseorang, agama menjadi urusan warga negaranya, dan negara tidak boleh ikut campur terhadap urusan individu itu selama individu itu tidak meresahkan kepentingan umum, selama praktek-praktek yang dilakukan oleh individu itu tidak mengganggu masyarakat umum, kepentingan publik, maka absah-absah saja dilakukan oleh individu-individu warga negara. Karena hubungannya adalah hubungan yang sekularistik. Negara tidak ikut campur terhadap urusan-urusan agama seseorang. Jadi negara tidak boleh mengurusi urusan yang bersifat privat, yang bersifat individual. Apakah warga negara itu sholat atau tidak, itu apakah dia zakat atau tidak, itu tidak menjadi urusan negara. Itu artinya hubungannya adalah hubungan yang sekularistik. Negara mengatur ketertiban dan menjamin setiap
warga negara bebas untuk melakukan sesuatu selama dia tidak mengganggu hak-hak orang lain. Demikian, itu namanya hubungan sekularistik. Jadi yang pertama adalah negara agama yang disebut dengan integralistik, yang kedua adalah hubungan sekularistik. Indonesia ini tidak mengikuti yang model hubungan integralistik. Artinya negara Indonesia ini bukan negara agama. Karena itu tidak boleh ada atas nama agama seseorang lalu bertindak semaunya, tidak boleh di Indonesia ini. Maka dia akan terkena pada aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, Indonesia juga tidak berlaku hukum sekularistik. Karena undang-undang yang ada di Indonesia ini, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini harus dijiwai oleh semangat-semangat agama. Dan Indonesia adalah, seperti yang kita jelaskan kemarin, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Masyarakat yang religius itu telah kita buktikan sejak zaman dahulu, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, di Nusantara ini, sampai sekarang pun Indonesia adalah masyarakatnya adalah masyarakat yang religius. Karena itu, maka semua peraturan yang ada di Indonesia ini disemangati oleh ajaran-ajaran agama. Bahkan Pancasila pun itu telah terislamisasi, ada argumen-argumen keagamaan yang ada di Pancasila itu. Nah, lalu hubungan antara agama dengan negara di Indonesia itu hubungannya yang seperti apa? Hubungannya adalah hubungan simbiotik namanya, simbiotik mutualisme. Artinya bahwa negara membutuhkan agama, pada sisi yang lain agama juga butuh negara. Bahwa peraturan-peraturan yang ada di Indonesia itu disemangati oleh agama, ada spirit-spirit agama yang masuk, ada argumentasi-argumentasi teologis yang masuk. Pada sisi yang lain, masyarakat juga membutuhkan negara, agama juga membutuhkan negara. Artinya bahwa pelaksanaan terhadap ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia juga difasilitasi. Contohnya ada Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu memfasilitasi, ada Majelis Ulama Indonesia. Kementerian Agama memfasilitasi kapan hari raya itu dilaksanakan oleh umat Islam. Negara juga mengatur hubungan perkawinan dan lain sebagainya dalam KHI, kompilasi hukum Islam di Indonesia, misalnya kompilasi hukum Islam di Indonesia. Itu artinya bahwa negara juga ikut mengatur terhadap problem-problem, masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Jadi hubungan simbiotik mutualisme itu adalah hukum agama tidak menjadi hukum formal dalam undang-undang, tetapi undang-undang itu disemangati oleh agama. Pun demikian bahwa agama juga membutuhkan negara dalam proses keberlangsungannya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ada menteri agama, ada kementerian agama, itu menunjukkan bahwa negara kita ini adalah negara yang simbiotik mutualisme, hubungan antara agama dengan negara. Dan hubungan simbiotik mutualisme itu telah diselesaikan oleh para pendiri bangsa kita, Indonesia pada zaman dahulu. Hanya saja memang kalau misalnya masih ada kritik, lalu ada kritik misalnya kalau begitu berarti Indonesia ini tidak jelas, kelaminnya tidak jelas misalnya begitu, sehingga ada orang yang menyebut Indonesia itu negara yang bukan-bukan dalam konteks hubungan agama dengan negara. Tetapi wahai sahabatku, dengan hubungan yang simbiotik mutualisme ini, semua aliran agama, mazhab itu bisa berkembang di Indonesia dengan cara bebas. Orang yang bermazhab Syafi'i dengan bebas menjalankan mazhabnya, menjalankan aliran dalam agamanya. Orang yang mengikuti pendapat dari Ahmad bin Hambal itu juga bebas di Indonesia. Kemudian dalam aran teologi pun juga sama, yang mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, mereka bebas untuk menyampaikan gagasannya, pendapatnya, mengajarkan ajarannya, ideologinya kepada generasi-generasi setelahnya. Pun demikian, aliran-aliran teologi yang lain pun juga sama. Bahkan, wahai sahabatku, itulah yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sebuah tanggal di mana umat Islam pada saat itu dengan kelegowoan yang sangat tinggi menghapus 7 kata yang ada di dalam Pancasila sebagai hasil dari Piagam Jakarta. Semoga umat Islam bisa mengisi perjalanan keindonesiaan ini, bisa mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat, yang produktif, sehingga umat Islam bisa berkontribusi yang lebih besar lagi untuk Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia lebih adil dan makmur, berkeadilan.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.